Gak masuk akal, kok bisa pemain sekelas Megatron Megawati, Hangestri dibuat kayak pemain cadangan di lapangan? Statistik bicara nyata, tapi mata Yeom Hye-seon bicara lain. Apakah ini murni teknis atau ada drama ego di balik layar Red Sparks? Jujur aja, kita semua ngerasa ada yang amis. Mega udah mati-matian, tapi kok kayak dikacangin? Video ini bedah tuntas kenapa Red Sparks bakal nyesel 7 turunan kalau sampai kehilangan aset berharga dari Indonesia ini. Kehilangan Mega sama dengan kehilangan dukungan satu negara. Gimana menurut kalian? Yeom Hye-seon sengaja atau emang lagi error? Tulis di kolom komentar, kita gas bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dengan satu fakta yang bikin kuping para pembenci Mega jadi panas. Angka. Kalau lu lihat skor sheet tiap pertandingan Red Sparks, nama Megawati itu bukan cuma sekadar hiasan. Dia itu tulang punggung, jantung, sekaligus paru-paru tim. Statistik dia itu bicara keras, teriak malah. Persentase serangan di atas rata-rata, poin yang selalu konsisten 2 digit, dan servis yang bikin lawan gemeteran. Jadi, kalau ada yang bilang Mega lagi underperform, mending lu cek mata ke dokter THT. Siapa tahu emang enggak sinkron antara penglihatan sama pendengaran. Masalahnya, voli itu bukan matematika yang 1 tambah 1 pasti 2. Di lapangan, 1 tambah 1 bisa jadi 0 kalau seternya lagi ngelamun atau punya agenda sendiri. Disinilah kita harus bicara jujur soal Yeom Hye-seon. Kapten? Iya, senior, jelas. Tapi apakah dia pelayan yang adil buat Mega? Nah, di sini narasi mulai berdarah-darah. Kita sering lihat di layar kaca, dan netizen kita yang matanya lebih tajam dari silet cukur itu nggak buta. Ada momen-momen di mana Mega udah teriak minta bola, posisinya udah prime, badannya udah siap meledak, tapi bola malah melipir ke tempat lain yang peluang matinya lebih kecil. Timing yang biasanya klik, tiba-tiba jadi basi. Umpan yang harusnya manjain, malah bikin Mega harus senam lantai buat ngejar bola yang nggak jelas rimbanya. Ini bukan soal teknik lagi, bos. Ini soal chemistry. Atau jangan-jangan ini soal ego. Lu bayangin, lu punya senjata nuklir di gudang, tapi lu malah milih lempar batu kerikil karena lu ngerasa si nuklir ini terlalu terang sinarnya. Itu yang dirasakan penonton. Ada kecanggungan yang nggak bisa ditutup-tutupi pakai makeup setebal apapun. Ekspresi muka Yeom Hye-seon kalau Mega gagal poin, sama kalau pemain lokal yang gagal itu bedanya jauh banget. Yang satu kayak ngelihat musuh negara, yang satu kayak ngelihat adik sendiri. Body language itu nggak bisa bohong, bro. Di volley, kalau lu nggak percaya sama speakermu, lu mending main catur aja sendirian. Dan ketika kepercayaan itu retak, dampaknya sistemik. Mega itu manusia, punya perasaan, bukan robot pemecah bata yang nggak punya hati. Dia butuh asupan bola yang pas buat ngebangun mentalnya. Kalau dikasih bola sampah terus-terusan, ya lama-lama mesin paling hebat pun bakal aus. Disinilah letak kritiknya. Apakah Red Sparks sadar mereka lagi ngerusak aset paling berharga mereka cuma demi ego sektoral atau kenyamanan internal yang semu? Netizen udah mulai bagi kubu. Ada yang bilang Mega harus sabar, ada yang bilang Mega mending cabut. Tapi intinya satu, ada bau amis di dalam tim yang lebih menyengat daripada bau kaos kaki pemain abis tanding. Statistik bilang Mega itu monster, tapi perlakuan di lapangan kadang bikin dia kayak pemain magang yang baru belajar servis. Ini penghinaan terhadap logika olahraga. Pertanyaannya sederhana, kalau emang mau menang, kenapa nggak kasih bola ke yang paling jago? Kalau jawabannya muter-muter soal strategi atau variasi, itu cuma bahasa halus buat bilang, kita lagi nggak mau dia yang jadi bintang. Pedes? Emang. Tapi fakta emang sering bikin sariawan. Eksodus massal ketika Red Sparks kehilangan nyawa. Sekarang kita geser ke urusan dapur yang lebih besar, duit dan gengsi. Red Sparks itu sebelum ada Mega mungkin cuma tim mediocre yang akun Instagramnya sepi kayak kuburan tengah malam. Begitu Megatron datang, boom! Akun mereka meledak, subscriber YouTube naik drastis, dan tiap mereka tanding, kolom komentar penuh dengan bendera merah putih. Red Sparks harus sadar, mereka nggak cuma mengontrak seorang atlet dari Jember. Mereka mengontrak antusiasme satu negara berpenduduk 270 juta jiwa. Ini bukan cuma soal voli,
Ini soal kebanggaan nasional yang dibawa Mega ke tanah Korea. Jadi, kalau mereka pikir melepas Mega itu cuma soal ganti nama di roster, mereka salah besar. Itu namanya bunuh diri finansial dan branding. Bayangin kalau Mega pergi. Apa yang tersisa? Stadion yang tadinya penuh teriakan orang Indonesia bakal sepi lagi. Penjualan merchandise yang laku keras gara-gara nama Megawati bakal numpuk di gudang jadi sarang laba-laba. Viewership streaming bakal terjun bebas lebih parah dari saham gorengan. Red Sparks bakal balik jadi tim siapa lu di mata dunia internasional. Mereka mungkin punya pemain lokal yang oke, tapi mereka nggak punya magnet sehebat Mega. Tapi yang paling ngeri bukan soal hilangnya fans. Yang paling ngeri adalah skenario balas dendam sang mantan. Coba bayangkan ini di otak kalian. Mega pindah ke tim rival di Liga Korea. Katakanlah ke Pink Spiders atau Hyundai Hill State. Dia berdiri di seberang net, pakai jersey warna lain, dan natap mata Yeom Haeseon dengan tatapan. Lu salah udah nyanyain gua. Begitu peluit bunyi, Mega dapat umpan manis dari setter yang emang menghargai dia, dan duarer. Spike petirnya menghujam tepat di depan muka pemain Red Sparks yang dulu sering ngeremehin dia. 1 poin itu bukan cuma angka. Itu pernyataan sikap. Itu adalah cara Mega bilang, masalahnya bukan di tangan gua, tapi di otak kalian yang nggak bisa make gua. Di momen itu, penonton Indonesia bakal sorak-sorai. Sementara manajemen Red Sparks cuma bisa melongo sambil nyesel 7 turunan. Itu adalah skenario mimpi buruk yang sangat mungkin jadi nyata. Red Sparks lagi main api, mereka pikir mereka lebih besar dari pemainnya. Padahal, di era industri olahraga modern, pemain adalah konten, dan konten adalah raja. Kehilangan Mega berarti kehilangan narasi, kehilangan pasar, dan kehilangan martabat di hadapan publik Asia Tenggara. Mereka mungkin ngerasa berani ngambil keputusan buat move on, tapi pertanyaannya, sanggup nggak mereka hidup melarat pasca ditinggal Mega? Jangan sombong dulu bos, tanpa dukungan masif dari Indonesia, Red Sparks itu cuma butiran debu di tengah ketatnya Liga Korea. Mereka butuh Mega lebih daripada Mega butuh mereka. Mega bisa main di mana aja, Jepang, Turki, atau balik ke Indonesia dengan kontrak selangit. Tapi Red Sparks bisa cari lagi yang seikonik Mega? Mimpi? Menghadapi kenyataan pahit. Siapa yang bakal nangis duluan? Akhirnya, kita sampai di penghujung analisis yang bikin gerah ini. Pertarungan ini sebentar lagi bakal mencapai titik didih. Keputusan sudah diambang pintu, dan atmosfer di ruang ganti Red Sparks pasti udah kayak medan perang yang dingin, tapi mencekam. Kita harus jujur, masalah internal ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan cuma dengan makan malam bareng atau pelukan formalitas di depan kamera. Ini masalah sistemik. Kalau pelatih nggak punya nyali buat negur setter senior yang mulai main pilih kasih, ya wassalam. Kalau manajemen lebih milih jagain perasaan pemain lokal daripada prestasi tim secara keseluruhan, ya siap-siap aja jadi hiasan di papan bawah klasemen Mega itu sudah membuktikan kelasnya. Dia pemain asing yang enggak cuma numpang lewat buat cari dolar atau won. Dia main pakai hati, dia nangis pas timnya kalah, dia sujud syukur pas timnya menang. Komitmennya nggak perlu dipertanyakan. Tapi kalau komitmen setinggi itu dibalas dengan ketidakpastian dan permainan politik di dalam lapangan, buat apa bertahan? Dunia voli Korea harusnya belajar satu hal. Jangan meremehkan kekuatan rakyat internet Indonesia. Kita ini ramah, tapi kalau idola kita disalimi, kita bisa jadi lebih galak dari cyber security paling canggih sekalipun. Tapi lebih dari itu, ini soal sportivitas. Sangat menyedihkan melihat talenta sebesar Mega disia-siakan hanya karena masalah komunikasi yang nggak beres atau sentimen yang nggak sehat. Jika akhirnya perpisahan itu terjadi, biarlah itu jadi pelajaran paling mahal buat Red Sparks. Pelajaran bahwa untuk menjadi tim besar, lu butuh lebih dari sekadar teknik. Lu butuh keterbukaan hati buat menerima kehebatan orang lain tanpa merasa terancam. Mega bakal tetap bersinar entah dimanapun dia berpijak. Karena berlian, biarpun dilempar ke lumpur, tetap bakal dicari orang. Sementara Red Sparks, kalau mereka tetap keras kepala dan gak mau berbenah, ya silakan nikmati sepinya stadion dan hilangnya sponsor.
Jadi, siapa yang akhirnya bakal menyesal? Jawabannya sudah terpampang nyata di depan mata, cuma butuh waktu buat sejarah ngetok palu sidangnya. Megawati Hangestri Pertiwi sudah melakukan bagiannya. Sekarang bolanya ada di tangan Red Sparks. Mau tetap main cantik atau mau main api sampai hangus jadi abu? Kita lihat aja nanti. Oke, kopinya masih ada? Atau sudah habis karena saking panasnya baca bagian awal tadi? Tahan dulu emosinya, karena sekarang kita masuk ke ruang ganti yang lebih gelap, lebih sumpek, dan penuh dengan aroma intrik yang sengaja ditutupi rapi pakai parfum profesionalisme palsu. Mari kita lanjut bedah kebobrokan ini lebih dalam. Anatomi pengkhianatan tak kasat mata di balik senyum formalitas kita. Sering dengar jargon volley itu permainan tim. Pret, jargon itu seringkali cuma jadi tameng buat nutupi pemain yang nggak mau kerja keras atau sengaja mau nenggelemin temennya sendiri. Di Red Sparks, narasi kekeluargaan ini mulai kerasa kayak akting sinetron murahan. Kita lihat gimana Mega berjuang sendirian di posisi oposit, melompat sampai lututnya mau copot. Sementara di sisi lain, distribusi bola kayak punya filter otomatis. Lu sadar nggak? Ada momen di mana bola itu harusnya 90% milik Mega karena dia lagi on fire, tapi tiba-tiba alurnya dibelokkan ke pemain lain yang posisinya lagi terjepit. Itu bukan strategi decoy, pengalihan bos, itu namanya marginalisasi. Dalam bahasa tongkrongan kita. Lu jago? Ya udah, main aja sendiri. Kita lihat sekuat apa lu tanpa bantuan gua. Tajam? Emang. Tapi itulah yang tertangkap kamera. Yoon Hye-seon itu setter berpengalaman. Dia bukan bocah kemarin sore yang baru belajar pegang bola. Dia tahu persis bola mana yang enak dan bola mana yang racun. Kalau dia terus-terusan ngasih bola tanggung, bola terlalu rendah, atau bola yang maksa Mega harus nabrak net, itu bukan salah teknis lagi. Itu pernyataan posisi. Ini adalah bentuk bullying halus di level profesional. Lu nggak perlu mukul orang buat ngerusak permainannya, cukup kasih dia umpan busuk berkali-kali sampai statistiknya hancur, lalu biarkan publik yang menghujatnya. Untungnya, netizen kita nggak segampang itu dikibulin. Kenapa ini terjadi? Mungkin karena sorotan ke Mega terlalu terang. Di Korea, hierarki itu segalanya. Senioritas itu harga mati. Dan tiba-tiba datanglah gadis berhijab dari Indonesia yang nggak cuma jago, tapi juga jadi kesayangan seluruh liga. Ego mana yang nggak kegores? Di titik ini, kita melihat sisi humanis yang gelap, rasa iri. Ketika rekan setim lebih populer dari satu klub digabung jadi satu, ada rasa terancam yang nggak terucap. Dan cara paling gampang buat ngebuktiin dia biasa aja adalah dengan nggak ngasih dia kesempatan buat bersinar. Ini jahat, tapi nyata di dunia olahraga kompetitif. Ketika statistik jadi senjata makan tuan bagi manajemen sekarang, mari kita bicara soal manajemen Red Sparks yang mungkin lagi pusing 7 keliling. Mereka punya data, mereka punya rekaman video, dan mereka punya otak, seharusnya. Tapi kenapa mereka diam? Kenapa pelatih Ko Hee-jin kayak orang bingung yang cuma bisa garuk-garuk kepala di pinggir lapangan saat chemistry timnya berantakan? Kalau manajemen Red Sparks pikir mereka bisa memanipulasi narasi dengan bilang Mega sedang kelelahan, mereka salah besar. Penonton sekarang sudah pintar baca heat map serangan. Kita bisa lihat perbandingan umpan ke Mega musim lalu dibanding musim ini. Ada penurunan kualitas yang signifikan, bukan dari sisi Meganya, tapi dari sisi pelayanannya. Ini kritik keras buat Ko Hee-jin. Lu pelatih atau cuman pemandu sorak? Tugas pelatih itu nyelarasin ego, bukan cuma ngatur rotasi. Kalau lu lihat setter, lu sengaja ngeboikot speaker utama, dan lu diem aja. Berarti, lu adalah bagian dari masalah itu sendiri. Lu lagi membiarkan aset jutaan dolar lu dihancurkan oleh ego 1-2 orang pemain lokal. Apa lu mau nunggu stadion sepi dulu baru mau bertindak? Apa lu mau nunggu Mega nangis di bandara pas mau pulang ke Indonesia, baru lu nyesel? Manajemen jangan cuma pinter ngitung duit dari hasil jualan tiket fans Indonesia. Kalian juga punya tanggung jawab moral buat mastiin pemain asing kalian diperlakukan secara adil. Mega itu bukan sapi perah yang cuma diperas popularitasnya tapi dibiarkan berjuang sendirian di lapangan tanpa dukungan teknis yang layak.
Ini adalah bentuk eksploitasi modern berkedok kontrak profesional. Pedes? Biar kalian bangun dari tidur nyenyak kalian. Dampak psikologis runtuhnya mental sang mega bintang kita, harus bahas sisi manusianya. Mega itu jauh dari rumah, jauh dari keluarga, hidup di negara yang budayanya sangat disiplin dan kadang dingin. Satu-satunya tempat dia merasa aman, harusnya adalah di lapangan, bersama teman-teman setimnya. Tapi kalau di lapangan aja dia merasa dibuang, kemana lagi dia harus cari pegangan? Kalian lihat gestur tubuh mega belakangan ini. Bahunya sering turun, senyumnya nggak selebar dulu, dan ada tatapan kosong setiap kali bola nggak mampir ke dia. Itu tanda mentalnya lagi dihajar. Dan yang paling nyakitin adalah ketika dia melakukan kesalahan satu kali saja, tatapan dari rekan setimnya seolah-olah dia baru saja melakukan dosa besar. Padahal kalau pemain lain yang salah, Guencana, nggak apa-apa. Standar ganda ini yang bikin muak. Voli adalah permainan energi. Kalau energinya sudah negatif dari dalam, serangan sekuat apapun bakal mental di blok lawan. Mega bukan nggak mampu nembus blok, tapi dia mungkin lagi bertanya-tanya, buat siapa gue lakuin ini kalau tim gue sendiri kayak nggak mau gue menang? Ini adalah pembunuhan karakter secara perlahan. Kalau Red Sparks nggak segera ngadain pembersihan mental di internal mereka, jangan harap bisa masuk playoff. Kalian mungkin bisa menang 1-2 pertandingan karena keberuntungan, tapi kalian nggak bakal bisa juara dengan tim yang hatinya terbelah. Dan buat Mega, ingat satu hal, Indonesia selalu ada di belakangmu. Kalau mereka nggak tahu cara menghargai berlian, biarlah mereka kembali bermain dengan kerikil-kerikil biasa. Jangan sampai nanti, saat Mega sudah di tim lain dan dia menghancurkan Red Sparks dengan tangannya sendiri, kalian baru sadar bahwa yang kalian buang bukan cuma speaker, tapi nyawa dari klub itu sendiri. Siapkan tisu, karena drama ini bakal berakhir dengan air mata bagi mereka yang arogan. Siapkan mental kalian untuk babak terakhir ini. Karena kalau 2 bagian sebelumnya baru sekadar pemanasan, bagian penutup ini adalah spike keras tepat di ulu hati manajemen Red Sparks. Mari kita tuntaskan narasi ini dengan satu tarikan napas yang sesak akan kebenaran. Skenario hari pembalasan ketika karma datang tanpa permisi. Mari kita berandai-andai, tapi dengan logika yang presisi. Bayangkan musim depan Mega benar-benar angkat koper. Dia nggak perlu waktu lama buat cari pelabuhan baru, klub-klub besar Korea lainnya, atau bahkan raksasa Liga Jepang, sudah antre bawa kontrak dengan angka yang bikin mata melotot. Dia pergi dengan kepala tegak, membawa statistik mentereng yang tak terbantahkan, sementara Red Sparks tertinggal dengan kebingungan yang mereka ciptakan sendiri. Lalu, hari itu tiba. Hari di mana jadwal pertandingan mempertemukan tim baru Mega dengan Red Sparks. Di tribun, fans Indonesia tetap ada, tapi kali ini mereka memakai jersey lawan. Atmosfer stadion yang dulu hangat buat Red Sparks mendadak jadi dingin dan intimidatif. Yoon Hye-seon berdiri di posisi setternya yang biasa, menoleh ke seberang net, dan di sana ada Mega. Tidak ada lagi senyum ramah, tidak ada lagi rasa sungkan junior-senior. Yang ada hanyalah tatapan predator yang siap menerkam mangsa yang dulu pernah menelantarkannya. Begitu peluit berbunyi, kita akan melihat pemandangan yang ironis. Setter baru Mega memberikan umpan yang sangat presisi. Bola yang tingginya pas, timingnya nikmat, dan benar-benar menghargai jangkauan vertikal Mega. Dan, boom, Mega meledakkan bola itu tepat di depan mata para pemain yang dulu sering memberinya bola sampah. Itu bukan sekadar poin, itu adalah tamparan keras buat ego yang selama ini dipelihara di internal Red Sparks. Di setiap poin yang Mega cetak, dia seolah berteriak tanpa kata. Masalahnya bukan di tangan gua, tapi di hati kalian yang kerdil. Dan di akhir pertandingan, saat Red Sparks tertunduk lesu karena kalah telak, mereka baru akan sadar bahwa kehilangan Mega adalah kesalahan paling tolol dalam sejarah klub mereka. Kebangkrutan pasca Mega lebih dari sekadar kalah di lapangan. Jangan pikir dampak kepergian Mega cuma soal skor 3-0 atau 3-1. Kita bicara soal kehancuran sebuah ekosistem.
Selama ini, Red Sparks menikmati privilege yang tak dimiliki tim lain di Liga Korea, atensi tanpa batas dari pasar Indonesia. Mereka punya jutaan penonton yang siap pasang badan, ribuan komentar yang menaikkan engagement media sosial, hingga sponsor yang melirik karena angka-angka digital mereka yang gila. Begitu Mega pergi, keran itu akan tertutup rapat. Akun media sosial mereka bakal sepi kayak kota mati. Video YouTube mereka yang biasanya tembus jutaan views bakal balik lagi ke angka ribuan yang menyedihkan. Sponsor bakal mikir 2 kali. Buat apa bayar mahal kalau penontonnya cuma segelintir orang lokal? Red Sparks bakal kembali menjadi tim mediocre yang terlupakan, berjuang di papan tengah tanpa identitas, tanpa dukungan masif, dan tanpa ruh. Mereka mungkin akan mencoba mendatangkan pemain asing baru, mungkin dari Amerika atau Eropa, yang secara fisik lebih tinggi. Tapi bisakah pemain itu membawa satu negara di pundaknya seperti Mega? Bisakah pemain itu menciptakan koneksi emosional dengan fans sampai ke pelosok desa di Indonesia? Jawabannya, mustahil. Megawati bukan cuma soal teknis, dia adalah fenomena sosiologis. Menghilangkan dia dari tim sama saja dengan menghapus bab paling gemilang dalam buku sejarah Red Sparks. Manajemen mungkin merasa mereka menang karena berhasil menjaga keharmonisan internal yang semu, tapi secara bisnis dan prestis, mereka bangkrut. Mereka menukar berlian dengan batu kali, hanya karena batu kali itu lebih patuh dan gak bikin mereka merasa tersaingi. Itu bukan strategi, itu tindakan pengecut yang dibungkus dengan rapi. Kesimpulan akhir, berlian tetaplah berlian. Akhirnya, drama ini akan mengerucut pada satu kenyataan pahit. Siapa yang butuh siapa? Mega sudah membuktikan bahwa dia bisa bersinar di bawah tekanan, di tengah diskriminasi halus, dan di tengah distribusi bola yang amburadul. Dia tetaplah Megatron. Dia tetap menjadi salah satu speaker terbaik yang pernah menginjakkan kaki di Liga Korea. Karirnya nggak akan mati cuma karena satu tim nggak bisa menghargainya. Malah, ini akan jadi batu loncatan buat dia menuju panggung yang lebih besar dan lebih profesional. Sementara Red Sparks, mereka harus bersiap menghadapi kenyataan pahit di depan cermin. Mereka harus belajar bahwa dalam olahraga modern, profesionalisme itu harga mati. Lu nggak bisa juara kalau masih main kubu-kubuan. Lu nggak bisa besar kalau masih memelihara iri dengki di ruang ganti. Dan lu nggak akan pernah jadi legenda kalau lu membuang pemain terbaikmu hanya karena lu takut dia jadi lebih besar dari klub itu sendiri. Penonton tidak buta, statistik tidak berbohong, dan sejarah akan mencatat ada sebuah tim bernama Red Sparks yang pernah memiliki nyawa bernama Megawati Hangestri Pertiwi, tapi mereka lebih memilih untuk mematikannya demi ego yang nggak seberapa. Jadi silakan pilih. Mau tetap bertahan di zona nyaman yang mediocre, atau berani berubah dan mengakui kesalahan sebelum semuanya terlambat. Karena waktu terus berjalan, dan Mega tidak akan menunggu orang-orang yang lambat menghargainya. Selamat menyesal, Red Sparks. Pesta ini sudah usai, dan kalianlah yang harus membereskan piring-piring kotornya sendirian full time game over.